Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa berharap kita semua dalam keadaan sehat, baik semua, terpelihara dan kuat di dalam Tuhan. Mari sidang jemaat kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan 2 ayat saja. Selanjutnya sidang jemaat baca ayat yang tidak dibacakan oleh saya. Saya akan membaca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 2 ayat ini menjadi pengantar bagi kita untuk melihat keseluruhan firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Bagaimana di sini 2 orang, yang satu adalah seorang terpandang, diberkati dalam kehidupan, punya pengaruh, punya nama, sementara yang satunya seorang tertawan, ya, dan dia adalah pelayan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan ini kita akan melihat satu tema dari bacaan ini, yaitu orang dan masalahnya. Orang dan masalahnya. Setiap orang pasti memiliki masalah dalam kehidupan. Dengan kata lain, setiap orang ada masalah. Bahkan ada masalah yang belum selesai, muncul lagi masalah baru. Nah, bagaimana orang tersebut mengatasi masalahnya? Atau dengan kata lain, bagaimana orang mencari jalan keluar dari tengah-tengah masalah yang dihadapi? Dan sejauh mana dia bisa keluar dari masalahnya? Ini yang akan menjadi bahasan kita, sidang jemaat. Orang dan masalahnya yang pertama, kalau kita perhatikan di ayat 1, bahwa setiap orang ada masalahnya, ada persoalan hidupnya. Kita sama-sama tadi membaca Naaman, dia adalah seorang panglima, dia orang yang terpandang, disayangi oleh raja, kemudian diberkati di dalam kehidupan. Tidak ada yang kurang dalam kehidupannya, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Luar biasa. Saya mau katakan dia ini adalah kalangan atas, kaum elit. Ternyata Bapak Ibu sidang jemaat, kaum elit pun kalau kita pakai istilah itu punya masalah. Selagi orang itu masih hidup, pasti menghadapi atau diperhadapkan dengan masalah. Apa masalah Naaman? Dia berpenyakit kusta. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penyakit kusta zaman dahulu tidak bisa diobati, atau belum ada obatnya. Bukan hanya itu, ini penyakit yang menular
Dan di kalangan orang Israel, dia harus terbuang, harus terusir. Bedanya, Bapak Ibu, Naaman ini orang Aram. Bisa diterima, tetapi dia menderita. Dia orang yang terkenal, orang yang ternama, orang yang berpengaruh, diberkati dalam kehidupan, tapi punya masalah dalam hal kesehatan. Tapi kita juga melihat, kalau tadi Naaman mewakili kaum elit, kita melihat seorang perempuan tawanan dan seorang pelayan yang tidak disebutkan namanya, seorang gadis dari bangsa Israel. Di mana gadis ini, boleh saya pakai istilah orang jelata, orang rendahan, tawanan, dan dia juga sebagai pelayan, sebagai budak yang melayani keluarga Naaman. Dia punya masalah. Apa masalahnya? Dia jadi tawanan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa orang yang katakanlah kaum elit dan orang yang di bawah dalam tatanan kemasyarakatan tidak punya masalah. Tidak. Semua orang memiliki masalah, Bapak Ibu. Memiliki persoalan, tantangan, kesulitan, pergumulan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan sidang jemaat, kalau Bapak Ibu sidang jemaat sekarang ini diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, hadapi, terima. Karena masalah yang Bapak Ibu hadapi, yang saya hadapi, bukan karena kesalahan kita, bukan karena dilatar belakangi oleh kesalahan kita. Kita sudah berusaha sedemikian rupa, kita berharap, kita berdoa, kehidupan kita normal-normal saja, baik-baik saja. Tetapi nyatanya tantangan itu datang silih berganti. Pada saat tantangan masalah datang, kita tidak usah mundur. Kita hadapi, kita jalani. Dan kita tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi kita melihat diri kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Harusnya kita memandang kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, tidak jarang pada saat seseorang diperhadapkan dengan masalah dalam kehidupannya, tantangan dalam kehidupannya, dia mempertanyakan Tuhan. Kenapa dia harus menghadapi kenyataan seperti ini? Apalagi ada paham yang menyatakan orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan ada masalah yang berat dalam kehidupannya. Bukan hanya itu, ada pernyataan, ada pemahaman bahwa orang yang punya masalah itu karena dosa, dia hidup di dalam dosa. Bapak Ibu sidang jemaat, jangan kita terkecoh dengan pemahaman yang seperti itu, pandangan yang seperti itu. Ayub kurang apa sidang jemaat? Ayub kurang apa kesalehannya di hadapan Tuhan? Hubungan pribadinya dengan Tuhan luar biasa. Tetapi dia diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, penderitaan, kesulitan hidup. Jadi jika Bapak Ibu sidang jemaat hari-hari belakangan ini diperhadapkan dengan masalah kehidupan, apalah namanya yang Bapak Ibu bisa istilahkan, hadapi, jalani. Ingat, sekali lagi, setiap orang di muka bumi ini pasti
memiliki masalah masing-masing. Ini yang pertama sidang jemaat di ayat yang pertama. Yang kedua, setiap orang berusaha untuk keluar dari masalahnya. Berusaha untuk mengatasinya sidang jemaat. Ini dapat kita lihat di ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ya. Bagaimana di sini kita melihat baik itu Naaman, saya yakin juga perempuan Israel yang masih gadis ini ingin sama-sama menemukan solusi di tengah-tengah masalah yang ada. Kalau Naaman ingin sembuh dan perempuan tawanan ini ingin tidak lagi menjadi tawanan, menjadi orang yang dibebaskan, mereka mencari jalan keluar. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu, ada orang yang mencari jalan keluar bukan datang kepada Tuhan. Dia berusaha mengatasi masalahnya dengan kekuatan dirinya, dengan pengalamannya, dengan meminta tolong sama orang lain. Bahkan tidak sedikit juga yang datang kepada dukun. Ya, datang ke tempat-tempat keramat dan lain sebagainya. Mereka pikir mereka akan menemukan jalan keluar dari masalahnya. Justru saya mau katakan, akan menambah masalah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita cari Tuhan. Amin. Kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan kenyataan kehidupan saat ini yang kita hadapi. Kita percaya bersama dengan Tuhan bisa. Bersama dengan Tuhan kita dimampukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat di mana saja kita berada, bukankah kita pernah diperhadapkan dengan masalah-masalah yang sulit, masalah-masalah yang berat pada masa-masa yang lalu? Kalau masa yang lalu Bapak Ibu dan saya, kita semua dapat lewati karena kita percaya kepada Tuhan, maka kali ini seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita akan menemukan jalan keluar bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan terpengaruh, jangan terprovokasi, jangan percaya dengan bujuk rayu orang yang tidak di dalam Tuhan. Jangan ikuti saran mereka yang tidak percaya kepada Tuhan untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang kita sedang hadapi. Tidak, sidang jemaat. Tetaplah bertekun kepada Tuhan. Tetap sesulit apapun, seberat apapun, ada Tuhan Yesus yang siap membantu kita. Kalau yang lain ditolong, saya juga. Kalau orang lain ditolong, yang lain ditolong, kita juga akan ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, setiap orang berusaha keluar dari masalahnya. Itu sudah pasti, sidang jemaat. Hanya orang-orang yang tidak berpikiran maju, yang mendiamkan masalah, tetap menghimpit hidupnya. Tapi orang yang normal, orang yang punya akal sehat, orang yang mau tetap eksis di dalam kehidupan ini, dia pasti mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Bagi orang percaya, sekali lagi, carilah jalan keluar hanya di dalam Yesus saja. Yang ketiga, sidang jemaat, setiap orang
Yang taatlah. Yang ketiga, setiap orang yang taatlah yang akan menemukan jalan keluar. Di ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Hanya bagi mereka yang taat kepada Tuhan Yesus yang akan keluar menemukan solusi di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapi. Naaman hampir-hampir saja mundur sidang jemaat. Naaman hampir-hampir saja sudah mau finish, sudah mau menemukan jalan keluar, sudah mau selesai masalahnya, diberikan solusi. Hampir-hampir dia tidak turuti. Seorang Nabi Israel yang dia datangi hanya meminta dia, Naaman, untuk nyelam di Sungai Yordan 7 kali saja. Tidak berat, hanya nyelam 7 kali. Dia panas hati. Dia pikir tidak masuk di akal. Dan dia banding-bandingkan kualitas air Sungai Yordan di tempatnya di daerah Aram jauh lebih bersih, jauh lebih sehat. Tapi dia diminta untuk masuk ke Sungai Yordan. Bawahannya orang-orang yang menyertai dalam perjalanan menemui Nabi Israel tersebut menganjurkan kepada Naaman untuk menurutinya. Dan akhirnya Naaman mau tidak mau dia turut. Dia belajar mentaati sekalipun sepertinya tidak masuk akal. Dia nyelam dan Alkitab mencatat saat dia keluar dari Sungai Yordan, dia lihat bagian yang terkena kusta itu sembuh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Hanya ketaatanlah, ketaatan kepada Tuhanlah yang dapat membuat kita, membuat seseorang keluar dari masalah yang dihadapi. Percaya, sidang jemaat, percayalah hanya melalui ketaatan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, jangan-jangan kita seperti Naaman yang menolak cara Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan, dan karena ketidaktaatan itulah sampai hari ini kita tidak menemukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu belajar taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan minta kepada kita sebagai solusi di tengah-tengah masalah yang kita hadapi dengan cara Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun, ya. Tuhan bisa pakai siapapun dan dengan cara apapun yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan, tidak bertentangan dengan Alkitab. Ikuti. Terima, jalani, sidang jemaat. Dan yakinlah, sidang jemaat dan saya akan menemukan jalan keluar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari belakangan ini bukan hari-hari yang mudah bagi kita. Apalagi masa pandemi, pekerjaan sulit, dan lain sebagainya, pengeluaran terus ada, pemasukan tidak banyak, belum lagi rentetan-rentetan lain dari keuangan yang ada. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan, kita akan menemukan jalan keluar. Kalaupun kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Tuhan akan topang kita.
Tuhan akan beri kemenangan kepada kita. Janji Tuhan demikian, sidang jemaat. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allah. Demikian kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat, percayakan diri kita dengan segala macam masalah yang ada ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan Tuhan mau, Yesus mau kita menjadi orang-orang yang taat kepadanya. Kalau kita menjadi orang yang taat kepadanya, kita pasti menemukan jalan keluar. Ini yang menjadi bahan renungan kita pada kesempatan ini. Orang dan masalahnya. Yang pertama, bahwa setiap orang ada masalahnya. Yang kedua, setiap orang pasti mencari solusi atau jalan keluar dari masalahnya. Yang ketiga, orang-orang yang taatlah kepada Tuhan yang akan menemukan jalan keluar dari masalahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Jadikan kami pendengar yang baik, pelaku firman Tuhan yang baik. Firman Tuhan boleh bertumbuh bahkan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa untuk keadaan situasi sekarang ini. Biarlah pandemi COVID-19 ini dapat berakhir. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Kami berdoa setiap masyarakat dengan rela hati menerima vaksin. Dan melalui vaksin tersebut antibodi tubuhnya boleh terbentuk. Dan mereka semua, kami semua sehat. Kami berdoa tetap kami mematuhi protokol kesehatan dimanapun kami ada. Dan kami berdoa Tuhan sekali lagi, pulihkan dunia ini. Pulihkan ya Tuhan, khusus untuk bangsa dan negara kami. Biarlah pemerintah bangsa ini dikaruniakan hikmat bijaksana, baik dari pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, supaya mereka dapat menata mengelola pemerintahan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya negara ini tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, yang mengakui keberagaman, kemajemukan, bahwa Indonesia bukan milik satu agama, Indonesia bukan milik satu suku, Indonesia adalah milik kami semua sebagai warga negara Indonesia. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Khusus untuk Pak Tony, kami tidak henti-hentinya berdoa. Biarlah ada kemajuan untuk kesehatannya, pemulihan tubuhnya, organ-organ tubuhnya. Darah Yesus yang boleh menyembuhkan Pak Tony. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu, supaya mereka memiliki iman yang kuat, pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak beribadah di gedung gereja, kami tetap melangsungkan ibadah kami di rumah masing-masing, sesuai dengan waktu dan kesepakatan yang ada dari tiap-tiap keluarga. Kami juga bertekun di dalam doa pribadi maupun doa keluarga. Kami tetap setia dalam membaca firman-Mu, dan jadikan sidang jemaat-Mu, kami semua, kesaksian dimanapun kami ada. Jagai lindungi kami Tuhan juga dari segala macam mara bahaya, niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Dan biarlah kami menjadi saksi Tuhan yang efektif. Terima kasih apa yang dikerjakan, diusahakan oleh sidang jemaat-Mu, dibuat Tuhanlah berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, satukan kami satu terhadap yang lain. Kami saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menyapa satu dengan yang lain melalui media yang ada ya Tuhan, supaya tidak terputus komunikasi kami satu terhadap yang lain.
Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Pimpin dan berkati kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.